Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto. Saudaraku, Bapak Ibu guruku yang saya hormati, rekan-rekan sesama guru yang saya hormati pula, anak-anak sekalian yang saya banggakan. Di kesempatan ini Gus Luken akan menyampaikan kisi-kisi persiapan penilaian akhir semester 1 terkait dengan aspek kebahasaan dalam pidato maupun cerita pendek. Oke, saudaraku, anak-anakku, langsung saja saya mulai menjelaskan aspek kebahasaan pidato atau cerpen. Kita di sana akan membahas tentang satu, kata baku dan tidak baku. Dua, kalimat utama dan kalimat penjelas. Ya. Yang ketiga tentang kalimat sumbang, nanti akan ditanya juga tentang kalimat fakta dan opini, kemudian juga ditanya tentang bagaimana memperbaiki ejaan dalam kalimat yang rusak menjadi kalimat yang benar. Oke, saudaraku, cermati, lihat ini, ayo, 1, 2, 3. 1, kata baku dan tidak baku. Lihat channel YouTube di Klinik Bahasa dan Sastra tentang penulisan kata dan kalimat baku. Ingat, lihat YouTube Klinik Bahasa dan Sastra tentang penulisan kata dan kalimat baku. Ketika ini sudah Anda pelajari, pasti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kalimat baku, kata baku atau tidak baku, pasti Anda menjawab dengan benar. Oke, ya. Yang kedua, kalimat utama dan penjelas. Lihat channel YouTube saya, Klinik Bahasa dan Sastra tentang ide pokok dan kalimat utama. Anda klik ide pokok dan kalimat utama atau Anda masuk dulu di channel Klinik Bahasa dan Sastra, lalu lari ke ide pokok dan kalimat utama. Pasti di sana akan muncul penjelasan saya tentang bagaimana menentukan ide pokok dan kalimat utama. Oke? Berikutnya, kalimat sumbang adalah kalimat yang tidak ada hubungannya dengan kalimat utama. Kalimat sumbang, kalimat yang tidak mendukung ide pokok. Bagaimana kita tahu ide pokok? Kita cari kata kuncinya, kata-kata intinya dari paragraf tersebut. Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan pada bagian yang kedua. Oke? Lanjut. Ketiga, memperbaiki ejaan dalam kalimat. Lihat channel Gus Luken Sunarto, channel Klinik Bahasa dan Sastra. Tentang apa? 1, penggunaan bahasa dalam cerpen. Di sana sudah saya siapkan. 2, pemakaian huruf kapital 1, pemakaian huruf kapital 2. Nah, ada juga lihat channel penulisan angka dan lambang bilangan. Penulisan unsur serapan. Oke, itulah yang perlu Anda pelajari dari channel-channel YouTube saya di Klinik Bahasa dan Sastra agar 25 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian Anda bisa terjawab dengan benar dengan nilai yang memuaskan. Oke? Lanjutnya, yang terakhir. Bagaimana menentukan ide pokok atau gagasan pokok? Oke, mari kita lihat, mari kita renungkan. Ide pokok atau gagasan utama atau pikiran utama adalah kita harus bertanya untuk mencari kata kunci. Bertanya apa atau siapa yang dibahas. Nah, jawabannya kita tentukan. Oh, ini kata kuncinya. Oh, ini Luken. Oh, ini Mawar Merah misalnya. Ini apa atau siapa yang dibahas dalam paragraf itu. Jawabannya kamu coret menjadi kata kunci. Lalu bertanya, misalnya kalau tadi ketemu kata kunci Luken misalnya. Terus tanya yang kedua, bagaimana Luken? Nah, pasti di situ terjawab kegiatan-kegiatan Luken.
Jawabannya adalah berupa kata-kata kunci. Anda coreti. Nah, kata-kata kunci yang sudah tercoret itu satukan, kemas kembali, simpulkan. Itulah jadinya ide pokok paragraf. Sudah jelas, anak-anak? Oke, lanjut. Nomor 5. Menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Oke. Nah, oke, saudaraku, anak-anakku, coba kita renungkan. Kalimat utama bisa terjadi atau bisa berada di awal atau di akhir paragraf. Ingat, di awal atau di akhir paragraf. Oke. Kalimat utama berisi ide pokok. Tentu di dalam itu ada kata-kata kunci yang sudah kita coreti tadi. Nah, berikutnya, jika kalimat utama itu berada di awal paragraf, maka kalimat itu biasanya berupa pernyataan umum. Saya ulang, kalau di awal paragraf maka biasanya berisi pernyataan umum. Itu adalah kalimat utama yang nantinya akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya, yaitu kalimat penjelas. Oke. Nah, jika kalimat penjelas muncul dulu, lalu yang di akhir itu ditutup dengan kesimpulan, maka kesimpulan itulah kalimat utamanya. Dan ini bisa terjadi biasanya kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Saya ulang, kalimat utama yang berada di akhir paragraf biasanya merupakan kesimpulan. Nah, paham ya? Oke, dibaca lagi, dicermati lagi, direnungkan kembali kata-kata saya tadi. Lanjutnya, kalimat penjelas biasanya berisi gagasan penjelas. Jadi di sana ada gagasan intinya. Wah, intinya Luken anak yang sabar. Maka di situ ada ide pokoknya Luken anak sabar. Ada kalimat utamanya. Memang Luken anak yang sabar. Nah, sabarnya bagaimana? Dijelaskan oleh ide-ide penjelas. Biasa tersenyum. Tidak pernah marah. Misalnya kata-kata kuncinya seperti itu. Nanti akan terlihat di sana. Oke. Berupa pernyataan khusus. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya cirinya kalimat penjelas ada atau didukung kata penghubung, kata yang merupakan pengulangan atau kata ganti. Jadi ide penjelas atau kalimat penjelas itu biasanya didekati dengan kata-kata penghubung, didahului dengan kata-kata penghubung, kata-kata sambung. Biasanya merupakan pengulangan dan biasanya ada kata ganti. Misalnya, Luken anak yang sabar. Dia tidak pernah marah. Nah, maka kalimat yang pertama tadi adalah ide pokok, kalimat yang kedua adalah ide atau kalimat penjelas. Paham anak-anak? Yes, oke. Saya yakin kalian paham sekali. Oke. Berikutnya, wujudnya, kalimat penjelas itu wujudnya biasanya berupa pemberian, penjelasan, contoh, alasan, atau menunjukkan akibat dari pernyataan umum sebelumnya. Karena itu mungkin ada pernyataan umum, kemudian dijelaskan contoh. Maka kalimat yang pertama tadi, yang berupa pernyataan umum tadi adalah kalimat utama. Kalimat-kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas. Oke, siap? Bagaimana anak-anak? Paham kan? Oke, lanjut. Yang terakhir, saya sampaikan, ketika Anda nanti disuguhi ilustrasi atau deskripsi, dan Anda ditanya tentang mana kalimat yang berupa fakta, mana kalimat yang berupa opini, Anda harus bisa menjawab. Bagaimana caranya? Ingat, 2 hal. Fakta adalah sesuatu yang benar
bisa terbukti ditandai dengan data angka. Saya ulang, fakta, sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti, bisa terbukti ditandai dengan angka. Nah, sedangkan opini berisi pendapat. Ada kata menurut saya, sehingga, akhirnya, kesimpulannya. Lah ini bersifat subjektif dari seseorang. Lebih dari satu kemungkinan. Mungkin, sebaiknya, keraguan, pengandaian, kira-kira, pandangan, pendirian, penilaian, atau menurutnya. Ini adalah sebuah opini. Sekali lagi, fakta didukung oleh angka. Kepastian. Oke, terima kasih. Semoga berhasil. 25 soal terjawab dengan benar. 5 soal uraian terjawab dengan bagus dan benar bahasanya maupun isinya. Selamat mengerjakan nantinya. Mudah-mudahan sukses. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.